berterima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan, Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi kita pada pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Saya Naswa Rifda Agustina selaku pembicara 1 yang akan menjelaskan kata kunci dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Di sebelah kiri saya ada Kidung Larasati sebagai pembicara kedua yang akan menanggapi argumentasi dari tim lawan, menguatkan argumen tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim pro. Selanjutnya yaitu ada Tania Dwi Ananda Setianto selaku pembicara yang ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra. Kemudian untuk menguatkan argumentasi tim kami, bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh Andi Nurfana yang akan menyimpulkan dari perdebatan dan menyatukan kesetujuan akan mosi yang kami perdebatkan. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini adalah sanksi illegal fishing yang diberikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan merupakan tindakan pelanggaran HAM. Seperti yang kalian dengar, illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Terdapat 3 sanksi, yaitu pertama pidana denda, pidana tahanan, dan penenggelaman kapal. Di mana ketiga sanksi tersebut itu merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di sini adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi orang lain tanpa atas dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi dasarnya. Sehingga di sini Kementerian Perikanan dan Kelautan seharusnya lebih memiliki cara untuk menyelesaikan kasus illegal fishing ini agar tidak melanggar hak manusia. Sehingga latar belakang pada permasalahan kali ini yaitu pemerintah yang kurang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap ketiga sanksi ini. Pertama, pada sanksi denda, di sini pemerintah langsung saja mengeksekusi mereka tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana seharusnya mereka menyelidiki kasus tersebut dengan hingga akarnya, tetapi mereka langsung saja memvonis para pelaku tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang kedua, yaitu penahanan. Pemerintah langsung saja menahan para ABK dan nahkoda tanpa berpikir siapakah dalang yang seharusnya yang diberikan denda tersebut atau penahanan tersebut. Padahal sudah jelas pada pasal 7 ayat 1 di situ tidak boleh mengurung, dan juga pada PBB deklarasi HAM pasal 6 dan 7 itu tidak boleh merampas hak mereka untuk bebas. Selanjutnya yaitu penenggelaman kapal. Memang bukan nyawa, tetapi hak mereka, yaitu dengan kapal ditenggelamkan tersebut mereka tidak memiliki fasilitas atau alat untuk mereka mencari uang, menafkahi keluarga mereka. Itu seharusnya di situ. Disitulah kesalahan pemerintah. Mereka tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut langsung saja main memvonis, mengeksekusi para korban, para pelaku. Sehingga saya, pembicara 1 tim pro dalam perdebatan kali ini akan memberikan limitasi, yaitu sanksi illegal fishing, pidana denda, pidana tahanan, dan penenggelaman kapal. Kami di poin pada perdebatan kali ini kami akan menjelaskan mengapa ketiga sanksi tersebut merupakan pelanggaran HAM. Solusi apa yang sebaiknya Menteri Perikanan dan Kelautan berikan untuk masalah illegal fishing. Sehingga saya sangat setuju dengan mosi ini bahwa sanksi illegal fishing itu merupakan tindakan pelanggaran HAM, di mana dengan melakukan tindakan tersebut yang sangat memberikan dampak yang begitu besar, bukan saja
Pembicara 1, tim kontra. Waktu dimulai saat pembicara pertama berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Sebelum membantah argumen yang diberikan Impro, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan tim kami. Saya sendiri sebagai pembicara pertama, Carmaki Hantartila Farifi. Yang kedua ada pembicara kedua ada Ferdian Andia, dan pembicara ketiga ada Imam Aziz Al-Mashi. Baik, tim pro tadi mengatakan bahwa bagaimana bisa dikatakan HAM dari banyaknya dampak yang dihasilkan, sedangkan dengan penenggelaman saja masih Impro tadi mengatakan menyinggung tentang hak mereka, hak mereka orang-orang yang melakukan tindakan illegal fishing tersebut, membahas tentang vonis eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi apa yang sebenarnya kalian katakan itu, bagaimana bisa dikatakan HAM dari banyaknya dampak yang dihasilkan, sedangkan dengan penenggelaman saja masih ada kejadian illegal fishing. Bagaimana bisa dikatakan HAM jika bisa mengancam kedaulatan negara? Apakah lebih penting 10 orang tidak bertanggung jawab lebih penting dari satu negara? Baik, latar belakang munculnya mosi ini, maraknya illegal fishing di Indonesia telah menimbulkan banyak permasalahan di sektor kedaulatan dan perikanan. Karena selain menyalahgunakan kedaulatan negara, juga menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi negara. Maka dari itu kami selaku tim kontra tidak menyetujui mosi tersebut, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang menyatakan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidikan dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal penangkapan ikan berbendera asing berdasarkan bukti awal yang cukup. Tindakan dan hukuman illegal fishing yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas hanya berupa penenggelaman dan atau pembakaran kapal. Adapun hukuman hanya dijatuhkan kepada nakoda yang kapalnya belum menyentuh organisasi sebagai pelaku utama. Tindakan kriminal ini jelas merugikan serta merusak ekosistem dan mengancam ekonomi masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya bersumber dari laut. Hal ini akhirnya menjadi sangat problematik karena meski kerugiannya benar-benar bersumber dari laut, hal ini akhirnya menjadi sangat problematik karena pemerintah melakukan suatu hukuman berupa sanksi yang sudah diberikan baik. Tujuan dari sanksi tersebut yaitu untuk melindungi fauna laut di wilayah perairan Indonesia dan mencegah kerugian finansial negara. Perlu digarisbawahi bahwa alasan namanya mosi ini ke permukaan adalah status quo di mana hasil laut kekayaan alam yang membuat negara kita dijuluki zaman katulistiwa dicuri, diambil tanpa izin, hingga akhirnya profesi krusial seperti nelayan kita keadaannya tersingkir. Karena apa? Pamor fasilitas yang akhirnya digunakan dalam penangkapan ikan jauh berbeda. Para kapal nelayan di negara kita memiliki ability yang timpang dengan para kapal pencuri. Perbedaan ini juga berpengaruh pada jumlah hasil laut untuk itu dikeruk. Karena adanya kemampuan yang jauh lebih canggih, hasil yang diperoleh bisa berton-ton lebih banyak daripada kapal nelayan yang masih dijalankan secara konvensional.
pembicara kedua dari tim pro dimulai saat pembicara kedua mengeluarkan perkataan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan apa saja penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing ini. Yang pertama adalah terbatasnya sarana prasarana pengawasan, kemudian terbatasnya dana operasional pengawasan, serta terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil. Di mana kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku ini adalah faktor utama dari perilaku illegal fishing ini. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada artikel 73 atau pasal 73 disebutkan bahwa para pelaku ini dapat didenda ataupun dideportasi tanpa pidana kurungan. Namun kapalnya tentu dapat disita ataupun ditenggelamkan, yang tentunya harus sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Pasal 73 ayat 4 juga menyebutkan bahwa dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara, pantai harus segera memberitahukan kepada negara-negara melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian akan dijatuhkan. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan meng-highlight pada sanksi pidana, di mana pada pasal 93, 94, dan 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut ataupun menangkap ikan tanpa adanya surat-surat perizinan resmi akan diancam 5-7 tahun penjara dengan denda sebesar 1,5 hingga 2 miliar rupiah. Disebutkan juga bahwa nakoda yang tidak punya izin tentu juga akan diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Hal inilah yang menyebabkan kami tidak setuju dengan sanksi pidana yang diadakan, karena kami percaya bahwa sanksi pidana ini sudah melanggar HAM dari para pelaku illegal fishing ini. Kenapa? Karena sudah disebutkan pada UNCLOS pada pasal 73 bahwa para pelaku dapat didenda ataupun dideportasi tanpa pidana kurungan. Lalu kenapakah kita masih memperlakukan tindak sanksi pidana ini? Kemudian sanksi pidana ini juga merampas kebebasan ataupun kemerdekaan karena karena para pelaku ini tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Baik. Hal ini pun menjadi tidak adil. Kenapa? Karena yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, para pelaku ini tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Para pelaku ini hanya bekerja sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diperintahkan oleh organisasi ataupun perusahaan yang di tempat mereka bekerja. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mereka hanya melakukan penangkapan ikan. Lalu di manakah tindak pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap orang lain? Disebutkan tadi bahwa tindak illegal fishing ini dapat mematikan ataupun merampas sumber energi para nelayan nasional. Padahal faktanya tidak seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Seperti contoh pada tahun 2015 di Tiongkok, sebuah kapal Tiongkok dengan nama MV Haifa itu melakukan penangkapan illegal fishing sebesar 15 ton ikan hiu koboi dan hiu martil yang tentu saja dilindungi. Lalu apakah nelayan nasional kita ini juga menangkap ikan-ikan yang dilindungi ini? Tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal ini tidak dapat disebutkan bahwa perilaku illegal fishing ini dapat mematikan ataupun merampas sumber rezeki dari para nelayan nasional, dan juga para nelayan nasional ini tidak akan tersingkir dari pekerjaan mereka. Baik. Kemudian disebutkan bahwa tadi tindak penenggelaman kapal ini tidak menyentuh atau tidak menyentuh pelaku utama dari illegal fishing ini. Bukankah ini semakin tidak adil untuk para pelaku yang bekerja sebagai awak kapal yang hanya mengikuti atasan mereka? Hal inilah yang dapat menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penyelidikan terhadap tindakan illegal fishing ini, sehingga pidana atau sanksi-sanksi yang berlaku ini tidak diberlakukan semena-mena atau tidak diberatkan kepada para pelaku yang hanya bekerja sebagai awak kapal. Baik, berdasarkan argumentasi tadi, kami tim pro percaya bahwa sanksi-sanksi bagi para pelaku illegal fishing ini sudah melanggar HAM, dan kami percaya bahwa ada sanksi-sanksi lain yang dapat diberlakukan yang tentunya lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Baik, bicara kedua dari tim pro menghabiskan waktu 4 menit 22 detik. Kemudian akan dilanjut dari pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dimulai saat pembicara kedua. Baik, sebelumnya saya sudah argumen dari pembicara kedua tim pro terlebih dahulu. Apakah
juta ton ikan setiap tahunnya yang harus ditangkap oleh para nelayan pesisir pantai. Selain berdampak pada penurunan ekonomi negara, masalah ini juga berdampak bagi para nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian karena banyaknya ikan yang diambil oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Lalu, tidak hanya negara dan para nelayan, illegal fishing ini juga berdampak besar bagi ikan-ikan di Indonesia yang dilindungi. Mereka yang melakukan illegal fishing ini sama saja dengan merusak ekosistem laut Indonesia. Karena pelaku utama dari illegal fishing ini adalah mereka yang berkewargaan negara asing, ya, sehingga mereka tak tahu menahu tentang mana jenis ikan yang akan dilindungi dan kapan saja yang tepat untuk menangkap ikan jenis tertentu. Apa akibatnya jika illegal fishing ini akan terus dibiarkan, akan terus meninggi? Tentu kepunahan dan penurunan ekonomi negara menjadi jawabannya, Dewan Juri yang terhormat. Ambillah salah satu contoh jenis ikan yang memiliki musim kawin 1-2 bulan karena Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan aturan yang berlaku dengan tegas tentang larangan menangkap ikan jenis tersebut pada musim kawin. Hal ini tentu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut untuk mencuri ikan tersebut. Mereka tidak tahu menahu mengenai aturan yang berlaku mengenai penangkapan ikan di Indonesia. Setelah mereka memperoleh ikan berjenis ikan bertonton jenis ikan, akan terjadi gagal reproduksi, spesies tersebut akan terancam keberadaannya dan akhirnya menambah satu lagi fauna di Indonesia. Begitu besar dan banyak dampak-dampak dari illegal fishing ini, tentunya harus diberikan sanksi yang setimpal agar menimbulkan efek jerah dari para pelaku. Lalu yang kedua, solusi agar tidak terjadinya illegal fishing. Sanksi adalah jawaban ulti dari permasalahan ini, Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya harus kita ketahui sanksi pidana dari pelaku illegal fishing saat ini yang berlaku pada pasal 93, 94, dan 94A nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang 31 tahun 2004. Setiap orang yang melakukan illegal fishing diancam 5-7 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar hingga 20 miliar. Lalu pada pasal 69 Undang-Undang 45 tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat memberhentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Lalu penyidik dan atau pengawas juga melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman. Ya, ini belum bisa diterima. Tadi kan disebutkan bahwa ada ikan-ikan yang dilindungi dalam jangka waktu 1-2 bulan. Apakah ada contoh kasus dari para pelaku illegal fishing ini terhadap penangkapan ikan tersebut? Baik, kasus-kasus tersebut itu perumpamaan. Jika ada ikan yang dilindungi, masa musim kawinnya 1-2 bulan, itu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentu saja akan merugikan kelestarian dan sumber daya Indonesia. Lalu saya lanjutkan, salah satu-satunya solusi untuk menurunkan angka pelaku illegal fishing, apakah sanksi seperti ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dari banyaknya dampak besar yang dihasilkan dari illegal fishing ini, bahkan sampai bisa mengancam kedaulatan negara kita sendiri. Pahami bahwa hak asasi manusia yang dimaksud pada mosi ini menjadi tidak efisien jika dibandingkan dengan akibat yang terjadi seandainya mosi ini disetujui, Dewan Juri yang terhormat. Mendukung pencuri saja sudah salah, apalagi mendukung pencuri yang merenggut kemaslahatan banyak orang. Berapa besar negara kita mengalami kerugian? Berapa banyak nelayan yang pulang tanpa membawa hasil tangkapan karena ikan dikeruk besar-besar oleh penangkap ilegal? Berapa banyak terumbu karang yang rusak? Bukankah Indonesia terkenal dengan terumbu karangnya yang indah? Padahal interest dari laut adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kesejahteraan kita, terlebih untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya yang akan diperoleh. Jika kita menuding bahwa sanksi diberikan kepada pencuri sumber daya adalah pelanggaran hak asasi, kita mendukung siapa? Mendukung kesejahteraan pencuri. Lihatlah, Dewan Juri yang terhormat, betapa egoisnya tim pro yang mengatakan bahwa pencuri layak dilindungi di balik hak asasi manusia. Mereka jelas merugikan banyak orang, bahkan merebut hak asasi manusia para nelayan. Apakah para nelayan itu juga bukan manusia yang pantas mendapatkan masyarakat yang baik? Mereka sudah pantas bersalah, mengapa masih bisa didukung dengan dasar HAM? Apa karena mereka manusia? Coba saja bandingkan dengan harapan hidupnya, dengan nelayan yang harapan hidupnya yang bergantung pada negara. Hukum kita dibuat untuk memberikan perlindungan untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu habis. Pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu 5 menit 20 detik. Dilanjut untuk tim pro. Pembicara ketiga. Tim pro dimulai saat pembicara ketiga mulai
sanksi tahanan atau kurungan, dan sanksi peledakan kapal. Untuk sanksi denda, pelaku illegal fishing sesungguhnya belum tentu adalah awak kapal atau ABK yang ditangkap, tetapi bisa juga adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang berada di baliknya, sehingga sanksi denda dapat melanggar HAM ABK yang tidak memiliki uang atau kuasa dan hanya melakukan perintah atasannya saja. Sebagai contoh kasus, kapal viking di Tanjung Berakit, Kepulauan Riau pada 25 Februari 2016 lalu. Pada kapal tersebut ditemukan dokumen yang menunjukkan terdapat keterkaitan antara kapal tersebut dengan perusahaan perikanan di Spanyol. Perusahaan tersebut diduga sebagai sumber yang membiayai operasional kapal tersebut dan mengatur tempat penjualan ikan hasil dari illegal fishing tersebut. Namun, vonis Pengadilan Tinggi Negeri Tanjung Pinang hanya memvonis nahkoda kapal dan teknisi mesinnya saja dengan membayar denda 2 miliar dan subsidi 4 bulan kurungan. Contoh kasus lainnya ada kapal MV Haifa di Pelabuhan Wana Merauke tahun 2014 yang memiliki keterkaitan dengan korporasi Highway Shipping Limited dan dicatat oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi dan PT Avona Lestari. Namun, vonis Pengadilan Perikanan Negeri Ambon hanya menjatuhkan denda 200 juta dengan subsidi 6 bulan penjara hanya kepada nahkoda kapalnya saja. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa eksekusi sanksi denda yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Sanksi Administratif Permen Nomor 31 Tahun 2021 telah melanggar hak asasi manusia oleh para nahkoda dan para awak anak buah kapal. Baru ada sanksi penangkapan. Sesuai dengan pasal 73 ayat 1 dari International Maritime Law oleh UNCLOS, hukuman negara mata yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap hukuman badan lainnya. Eksekusi sanksi ini juga dilakukan tanpa penyelidikan lebih lanjut sama seperti sanksi denda yang tadi dan hanya menghukum para nahkoda atau anak buah kapalnya saja, tetapi tidak diselidiki di mana pelaku asli dari illegal fishing tersebut. Nah, penangkapan ini juga melanggar Universal Declaration of Human Rights oleh PBB atau Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana Indonesia sebagai anggota tidak tetap PBB seharusnya kita tuh sejalan dan mengikuti apa yang perserikatan tersebut telah tentukan, terutama dalam pasal 6 dan 7 karena KKP telah merampas hak mereka untuk meroleh pengampunan hukum yang efektif dan hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, dan pembuangan yang sewenang-wenang. Lalu ada sanksi peledakan kapal. Sanksi peledakan kapal ini mengundang banyak sekali reaksi negatif dari negara-negara tetangga kita, terutama negara-negara yang telah ditenggelamkan kapalnya oleh negara kita. Contoh kasus pada 22 Oktober 2015, Indonesia menenggelamkan 2 kapal Vietnam di Batam, Kepulauan Riau, dan 1 kapal Thailand di perairan Mangsa Aceh. Tindakan ini mengundang reaksi dari negara tetangga seperti Thailand. Melalui Kementerian Luar Negeri, Ahmad Nasir menganggap ditenggelamkannya kapal asing di Indonesia adalah salah dan dapat mengancam keamanan di ASEAN. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bahwa Indonesia diharapkan mengikuti hukum internasional dan mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Indonesia dianggap oleh luar negeri karena sanksi peledakan kapal ini kita tidak mementingkan hak asasi dari manusia yang kapalnya ditenggelamkan. Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mempertanyakan sikap Indonesia atas kebijakan tindakan pelanggaran atau peledakan kapal, mengingat kita telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU pada 6 Januari 2012 lalu bahwa Indonesia cukup dengan mengusir kapal, bukan nelayan, apalagi meledakkan kapal. Lalu solusi-solusi apa sih yang bisa kita berikan? Pertama ada mengambil contoh dari negara Australia yang menggunakan alat pendeteksi kapal ilegal dan melihat dari negara China, kita bisa juga membentuk dalam menangani illegal fishing. Kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pro. Silakan untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk memberikan argumen. Saya Muhammad Salkasim dari pembicara ketiga dari tim kontra. Di sini saya ingin menyangkal bahwa kalau memang sanksi-sanksi tersebut adalah hak pelanggaran,
merupakan pelanggaran HAM bila sanksi-sanksi tersebut dikurangi, bila sanksi-sanksi tersebut kita kurangi. Apakah laut kita, laut Indonesia itu paling besar di ASEAN? Bila laut tersebut dikurangi sanksi-sanksinya, apakah sumber daya kita akan berkurang untuk dicuri? Apakah sumber daya kita akan dicuri secara kecil? Tidak, tentu saja. Sebelum itu saya akan melanjutkan mengenai argumen saya, yaitu solus populi suprema lex, artinya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Kami percaya bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bukti konkret dan valid kenapa mosi ini layak ditentang. Indonesia adalah negara hukum. Pasal yang mengatur tentang pidana, sanksi dan sebagainya menjadi landasan berdirinya negara ini. Jika menjalankan prosedur hukum seperti memberikan sanksi saja ditodong dengan kata pelanggaran HAM, apakah Dewan Juri dan hadirin sekalian tak merasa tim pro mempermalukan negara ini? Seakan kita tak konsisten pada dasar negara kita dan manut-manut saja jika ada oknum yang membawa-bawa hak asasi manusia. Kami memang setuju bahwa HAM adalah suatu hal yang benar dan pantas untuk diperjuangkan. Tapi harus tahu dulu siapa yang HAM-nya kita perjuangkan, karena tidak semua orang, tidak semua manusia yang layak untuk dimanusiakan. Terlebih lagi pencuri yang memborong sumber daya kita sendiri. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga akan menjelaskan mengenai mekanisme bagaimana pada akhirnya pemberian sanksi bisa mengantarkan kita pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adalah dengan mereka diberi sanksi seharga 2 kali lipat dari harga hasil tangkapan ikan. Dengan langkah ini, maka diharapkan akan timbul rasa takut untuk mengulangi hal yang sama. Namun, sebelum tim pro mempertanyakan mekanisme penyelesaian kami akan menambahkan satu poin lagi, yaitu bagi kapal yang terbukti pernah mengalami penangkapan dan kembali beroperasi secara ilegal di Indonesia, maka akan kami lakukan tindakan final, yaitu peledakan. Mengapa hal ini perlu? Dewan Juri yang terhormat, jika secara finansial mereka sanggup dan tak memberi efek jerak, sudah sepatutnya diberlakukan hukum yang lebih brutal dan mengintimidasi. Kami mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negeri ini secara ultima, bukan seperti tim pro yang melindungi pencuri agar tak diadili. Hukum adalah hukuman bagi yang salah dan perlindungan bagi yang benar, bukan? Dewan Juri yang terhormat, kami menempatkan hukum di atas segalanya. Interupsi. Jadi apakah karena kita peduli dengan hukum kita harus mengabaikan hak asasi manusia para ABK yang kita tenggelamkan kapalnya tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut? Apakah penyelidikan lebih lanjut? Terima kasih. Secaranya mereka terbukti telah melakukan tindakan illegal fishing. Kami pikir bahwa sanksi-sanksi tersebut sudah sepatutnya dilaksanakan. Segalanya karena ada sesuatu dampak yang akan tampak seandainya mosi ini dipersetujui keberadaannya. 1. Memperlakukan Indonesia di mata dunia. Image Indonesia yang haus akan bantuan dalam bentuk hutang saja sudah menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Apalagi yang akan timbul di benak negara lain seandainya Indonesia tak becus mengurus lautnya sendiri. 2. Laut tak lagi mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini karena laut nantinya akan dikuasai banyak kapal asing dan menggeser keberadaan nelayan lokal. Yang tersisa bagi kita nantinya hanya laut penuh sampah plastik. 3. Ekosistem yang kian merusak. Kita bukan pelakunya, tapi kitalah yang menanggung akibatnya. Berapa juta ton ikan yang dicuri secara bejat dan kita belum seberapa dibanding ekosistem yang hancur. Terumbu karang yang mati, laut penuh polusi kapal, tumpahan minyak, bahkan sampah jaring yang membahayakan fauna dilindungi seperti penyu, hiu, dan paus. Dewan Juri dan hadirin sekalian, ekosistem adalah unsur terpenting dalam kehidupan. Tanpa adanya ekosistem, bagaimana ikan dan unsur laut lainnya akan hidup? Jika seandainya lautan kita hanya menjadi kolam air biasa, bagaimana cara kita memperoleh berbagai sumber protein? Karena protein yang paling murah hingga bisa didapat oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, salah satunya adalah ikan. Interupsi. Jadi mengabaikan bukti keterlibatan perusahaan atau organisasi di baliknya dan langsung meledakkan kapal begitu saja, dan kalian menganggap hal itu adalah benar dan tidak melanggar hak asasi manusia.
sini sudah dijelaskan bahwa sanksi pertama adalah denda, sanksi kedua adalah ditahan, adalah penahanan, dan sanksi ketiga saat kapal tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran illegal fishing secara lebih dari 1 kali lalu dilakukan peledakan. Karena saya lanjut, bagaimana kesejahteraan mereka? Apakah golongan ke bawah tak boleh sejahtera hingga makmur hidupnya? Maka dari itu berdasarkan semua argumen konkret, padu fakta yang menjelaskan tentang data, kami sebagai tim kontra semakin yakin dan berpegang teguh bahwa ini akan tepat adanya. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim kontra yang menghabiskan waktu 5 menit 20 detik. Selanjutnya pidato balasan akan dimulai dari tim kontra dengan waktu 3 menit 20 detik dimulai dari saat mulai berbicara. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan selamat Kontra Mbak. Tim kontra dulu. Pidato balasannya tim kontra dulu. Pidato balasannya Pidato balasannya dari tim kontra dulu. Silakan untuk tim kontra untuk segera memberikan pidato balasan. Baik, terima kasih kepada juri yang terhormat. Kesimpulan yang dapat saya berikan dalam waktu debat ini adalah kami selaku tim kontra sangat mendukung sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada nakoda, anak buah kapal yang merampas hasil laut kita, dan solusi yang diberikan dapat memberikan kesejahteraan pada semua pihak. Dan tim pro tidak bisa menjamin apabila sanksi diringankan akan menekan pelaku illegal fishing. Pelanggaran HAM, apakah kita boleh membiarkan mereka melakukan pencurian bila sanksi yang berupa denda, penjara, dan penenggelaman itu dianggap hal yang menyalahi hak asasi manusia? Bila memang Dewan Juri yang terhormat, sanksi-sanksi tersebut sudah terlihat dan enggan melakukan illegal fishing, namun dengan sanksi-sanksi tersebut terbukti masih banyak yang melakukan illegal fishing. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim kontra atas pidato balasannya dengan waktu 1 menit 20 detik. Kemudian selanjutnya pidato balasan dari tim pro akan dimulai dengan waktu 3 menit 20 detik dimulai dari saat mulai berbicara.
Febrian ya.